Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Purbalingga, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan dalam acara penyebaran pemahaman dan juga pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Leli Erawati, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Maksud tujuan acara ini yaitu di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya budaya positif di lingkungan sekolah. Begitu nggih Bapak Ibu? Latar belakang pelaksanaan budaya positif di sekolah, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, ya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, salah satu untuk menciptakan budaya positif, yaitu dapat dibangun melalui disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah, ya, melalui keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas itu bisa kita bangun bersama dengan murid dan juga guru serta pihak sekolah. Semua warga sekolah dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, tujuan dari budaya positif, yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian menumbuhkan motivasi internal pada murid dengan adanya disiplin positif. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman. Kemudian mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Dan yang terakhir adalah menciptakan warga sekolah yang dapat secara bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Ini tujuan budaya positif yang kita terapkan di sekolah nantinya. Bentar, jadi salah ya. Nah, adapun konsep budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Silahkan Mbak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima hukum dan penghargaan. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketujuh adalah posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ini adalah beberapa konsep inti ya, inti dari pelaksanaan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu terkait dengan konsep inti dari budaya positif ini. Baik Bapak Ibu guru semua, mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik dari siswanya, ya. Yang nantinya tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, di mana ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Ya. Kita lanjut untuk poin yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan disiplin positif. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwasanya disiplin sebagai
bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, tujuan di sini adalah tujuan yang mulia, yang mengacu kepada nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kontrol diri dari kita, ya, di mana di dalamnya itu mempunyai tujuan yang mulia untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai pendidik tentunya mempunyai tujuan, yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, diharapkan di sini siswa itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri siswa. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana implementasi budaya positif. Di sini salah satu bentuk implementasi budaya positif yaitu melalui disiplin positif, nggih Bapak Ibu. Nah, di sini budaya positif itu merupakan penerapan nilai-nilai, karakter, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah, ya, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi budaya positif di sekolah itu bisa melalui disiplin positif. Contoh kegiatannya adalah penerapan 5S, ya, seperti yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian di pagi hari juga ada pembiasaan positif, ya, disiplin positif siswa-siswa kita, yaitu dengan bersalaman. Bapak Ibu guru itu menyambut kedatangan siswa-siswinya di gerbang sekolah, kemudian kita bersalaman dengan siswa-siswi kita, ya, pertama kali datang ke sekolah. Kemudian ada juga salat berjamaah, ya, biasanya ketika salat duhur, nggih Bapak Ibu, dan juga nanti di jam 2 itu ada kegiatan membuang sampah bersama-sama, ya, karena di sekolah kita itu merupakan sekolah adiwiyata, jadi kita membiasakan siswa untuk melakukan budaya positif atau disiplin positif yang salah satunya adalah membuang sampah. Jadi siswa itu memilah sampah, membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Implementasi yang kedua bisa dengan keyakinan kelas. Nah, kenapa kok harus keyakinan kelas? Bukan peraturan, Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ya? Ya, karena generasi Gen Z yang sekarang tidak mau dipaksakan. Sehingga gimana Ibu? Sehingga perlu melalui dengan keyakinan kelas atau keputusan kelas. Oh iya. Terima kasih Bu Elis untuk pendapatnya. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini kan menghadapi Gen Z, ya, di mana mereka itu tidak mau terikat dengan peraturan, sehingga di sini kita tidak menerapkan peraturan, tetapi dengan menggunakan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, gitu. Dengan keyakinan kelas juga siswa itu dibiasakan untuk mengemukakan pendapatnya, ya. Di sini keyakinan kelas itu dibuat menurut pendapat para siswa, nggih. Nah, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri siswa tersebut. Siswa tersebut meyakini nilai-nilai kebajikan yang kemudian dijadikan sebagai keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Nah, kalau peraturan itu kan terkesan memaksa, nggih, dipaksakan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Iya. Dengan keyakinan kelas, ya, siswa itu meyakini bahwasanya keyakinan yang dibuat itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuai dengan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga mereka akan lebih mematuhi gitu, ya, menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka,
bukan terpaksa dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Ini ada beberapa ciri-ciri dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang saya tampilkan. Saya juga setiap masuk ke kelas itu, setiap kelas saya ajak diskusi, kita berbagi pendapat terkait dengan apa saja sih keyakinan kelas kita gitu. Ya, sebelum mengajar saya selalu seperti itu. Yang membuat keyakinan kelas bersama dengan anak. Contohnya di sini saya contohkan adalah keyakinan kelas 11 BD ya, atau bisnis daring. Nah, keyakinan kelas yang kita buat dengan siswa ya itu bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan universal yang dibentuk dengan kalimat positif. Jadi kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas itu adalah kalimatnya yang positif, bukan jangan gitu, tidak, tapi mengacu kepada nilai-nilai universal. Contoh nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Contohnya ada disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, ya. Dengan nilai kebajikan yang lebih singkat itu diharapkan siswa akan lebih mudah untuk menghafal dan mengingatnya dan juga melaksanakannya. Dibanding dengan peraturan yang mungkin panjang lebar, ada pasal 1, pasal 2, nggih, ayat 1, ayat 2, tapi dengan keyakinan kelas, siswa itu akan lebih mudah untuk melaksanakan dan menghafalkannya. Karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, itu Bapak Ibu. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu bisa melibatkan seluruh warga kelas. Jadi di sini budaya positif yang bisa diambil adalah siswa itu diberikan kesempatan untuk berpendapat. Oke. Lanjut ke berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, nggih Bapak Ibu. Untuk poin selanjutnya terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu ini punya motivasi perilaku yang seperti apa? Ketika Bapak Ibu berangkat ke sekolah itu kan harus absen, nggih. Jam 7, tidak boleh lebih dari jam 7. Nah, motivasi yang muncul dalam diri Bapak Ibu tuh yang mana kira-kira dari ketiga ini? Siapa? Mbak Devi. Apa tadi Bu? Motivasi hadir. Nyala, udah nyala. Udah. Motivasi hadir di sekolah jam 7 sama seperti siswa. Yang pertama jelas disiplin. Jadi contoh siswa di sekolah. Ya. Dan itu juga perlu untuk saya sebagai guru. Kita tepat waktu. Bisa tepat waktu nggih sebagai Bapak Ibu guru mencontohkan yang baik kepada siswanya nggih. Berarti motivasi yang muncul dalam diri Ibu itu yang mana kira-kira dari A, B dan C? Apakah Ibu datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari dihukum sama kepala sekolah atau untuk mendapatkan penghargaan TPP, TPG, atau untuk menghargai diri sendiri karena keyakinan Ibu bahwasanya saya harus datang tepat waktu untuk mencontohkan kepada siswa. Yang C ya, untuk menghargai diri sendiri. Oke, terima kasih Bu Devi. Boleh tepuk tangan untuk Bu Devi. Ya, jadi seperti yang sudah ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Devi ya. Jadi Bu Devi itu memiliki motivasi yang ketiga yang C, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika Bu Devi datang ke sekolah tepat waktu, tujuannya adalah saya ingin mencontohkan kepada murid saya bahwasanya harus hadir tepat waktu. Nah, kalau kita mempunyai motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, berarti kita itu memiliki motivasi internal. Kalau bisa kita perhatikan ya untuk
motivasi yang A dan B, kira-kira motivasi itu munculnya dari dalam diri kita sendiri atau dari luar? Dari luar. Motivasi. Dari luar, nggih. Berarti motivasi eksternal, ya, karena datangnya dari luar karena takut dihukum atau ingin mendapatkan imbalan lebih gitu atau penghargaan. Nah, namun untuk yang C tadi, sebentar. Untuk yang C itu adalah motivasi internal atau dalam dari diri kita munculnya, ya. Sehingga dengan adanya motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan juga sikap yang merdeka. Ya, jadi dengan motivasi yang C ini untuk menghargai diri sendiri itu juga salah satu perwujudan dari disiplin positif. Nah, diharapkan siswa kita itu memiliki motivasi tersebut ya, motivasi internal gitu. Selain kita mempunyai motivasi ketika melakukan suatu hal, setiap orang juga pasti mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan suatu hal. Gitu. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita di situ sebetulnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, biasanya kita ketika melakukan suatu tindakan itu pasti tujuannya ada di salah satu kebutuhan ini, Bapak Ibu. Ya, coba kita perhatikan kira-kira kebutuhan mana sih yang paling mendominasi kita melakukan kegiatan pada hari ini atau apa yang telah kita kerjakan gitu. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup ya Pak Pas. Contohnya apa kira-kira? Mana? Udah? Terima kasih. Kalau saya sendiri memilih yang poin 1, nomor 1 adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, salah satunya dengan bekerja untuk berpenghasilan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Waskito yang sudah mencontohkan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan yang kedua kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mbak Rindi, mungkin bisa. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa gitu? Ya, kalau menurut saya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu supaya kita bergaul dengan teman. Mungkin teman sejawat, dengan teman sama-sama guru, kita ngobrol, kita sharing, kemudian ada satu ikatan ya. Iya, betul ya. Bisa sharing kehidupan juga. Nah, itu nanti rasa kasih sayang dan rasa diterima kita terpenuhi dari itu. Oh iya, terima kasih Bu Rindi sudah mencontohkan. Ya betul sekali ya, contohnya dengan kita berteman, bergaul, sehingga kebutuhan akan kasih sayang itu bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga, barangkali bisa mencontohkan Pak Idris ya. Iya, yang ketiga Pak Idris. Kira-kira contohnya apa gitu? Mengikuti adanya kemampuan sebagai kemampuan di sini boleh dari kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi nggih Pak Idris nggih dengan mengikuti seminar gitu ya, sehingga kita diakui kemampuannya ya, betul ya. Upgrade ilmu nggih ya. Terima kasih Pak Idris, tepuk tangan untuk Pak Idris. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Pak Miftah, monggo. Mungkin ini sesuai dengan hari ini harus mengambil juga. Oh ya. Mungkin bebas saya pakai warna hitam, kebetulan teman-teman ada yang pakai warna putih. Kan
saya suka warna hitam. Oh gitu ya. Jadi betul sekali ya yang dicontohkan sama Pak Miftah. Jadi disesuaikan dengan kebebasan akan pilihan kita ya. Kita mau pakai batik yang warna apa sesuai dengan pilihan kita. Itu boleh dicontohkan seperti itu. Atau kita mau hobi makan apa nih, membaca apa itu. Atau hobinya nonton apa ya. Itu juga salah satu contoh kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Bu Anik. Ya. Nggih. Wes. Ya mengembang. Iya betul Ibu. Wah, iya ya. Jadi bertemu dengan murid, dengan teman-teman itu juga memunculkan rasa kesenangan nggih tersendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah kebutuhan dasar. Jadi betul sekali dengan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua bahwasanya ketika kita melakukan suatu hal itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini gitu. Nah, salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid yaitu dengan restitusi ya. Apa itu restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kalau selama ini ketika Bapak Ibu guru punya siswa yang membuat salah, bagaimana tindakannya Bapak Ibu? Kira-kira. Semama nih murid Bapak Ibu itu membuat suatu kesalahan. Bapak Ibu gimana menindakinya gitu? Tindak lanjutnya itu gimana? Bu Elis mau berpendapat? Contohnya ketika saya sedang mengajar ada siswa yang terlambat, Boleh. saya akan merayakan dulu kenapa ini terlambat karena mungkin siswa itu juga setiap hari terlambat, mungkin karena ada halangan suatu hal saya mengurus adiknya dulu atau biasanya saya tanyakan dulu alasannya kenapa terlambat. Jadi kalau alasannya memang setiap kesehariannya tidak terlambat, saat itu terlambat karena ada halangan, ya saya akan memberikan maaf. Ya, ya. Terima kasih Bu Elis ya. Jadi di sini muridnya terlambat ya Bu Elis ya. Terus ditanyakan alasannya kenapa sampai terlambat. Kemudian dimaafkan sama Ibu ya. Ya. Kira-kira tindakan itu sudah memenuhi restitusi atau belum nggih Bapak Ibu? Ya. Boleh seperti itu nggih Bu Elis. Jadi nanti di sini juga saya akan memberikan contoh bagaimana sih kontrol guru gitu. Ya, guru itu bisa sebagai pemaaf tadi mungkin seperti Bu Elis, sebagai teman, sebagai penghukum ya, atau sebagai manajer gitu. Nah, restitusi di sini sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif, yaitu ketika murid membuat salah, kita tidak kemudian memberikan sanksi ataupun hukuman ataupun konsekuensi, tetapi kita menggali dari murid itu sendiri untuk mencari apa sih alasannya, kenapa kamu berbuat salah, ya. Kemudian membuat murid itu menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalahnya itu, ya, sehingga ketika murid itu kembali lagi ke kelompoknya, dia itu memiliki karakter yang lebih kuat. Kalau semama murid kita membuat salah, kemudian kita hukum, kita beri sanksi, biasanya kan murid itu akan merasa malu, nggak Bapak Ibu? Cuma nih yang telat berdiri di lapangan sambil hormat ke tiang bendera seperti itu, ya. Biasanya murid setelah melaksanakan hukuman itu mereka akan
merasa malu untuk kembali lagi ke kelas, ya. Atau ketika terlambat, siswa itu kemudian diberi poin. Nah, dengan diberi poin itu, setelah diberi poin, siswa itu biasanya akan merasa gimana Bapak Ibu? Gondok kan ya, kadang kesel ya, kok diberi poin gitu. Tapi dengan menggunakan restitusi, ya, kita tidak memberikan sanksi, hukuman, ataupun konsekuensi kepada siswa, tetapi dengan lebih menguatkan karakternya, sehingga dia itu tahu bagaimana memperlakukan dirinya ataupun memperlakukan orang lain, sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya itu mempunyai karakter yang lebih kuat dan identitasnya itu tidak gagal gitu. Mana ini kok tadi ini ya. Nah ini di sini ya Bapak Ibu, restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya. Kemudian disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi, ya, terkait kesalahannya, ya, apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana kemudian mereka memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga nantinya murid itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya serta orang lain. Itu yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan restitusi, bukan menghukum ataupun memberikan konsekuensi, ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, gini, saya tunjukkan tabelnya nggih Bapak Ibu. Jadi dengan di sini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi ketika siswa itu membuat salah, kita menghukumnya, kira-kira yang terjadi adalah seperti yang ada di tabel Bapak Ibu, ya, akan menyakiti, ya, kemudian membuat kesal, nanti muridnya jadi sebel sama Bapak Ibu gurunya, ya, kemudian merasa terpaksa untuk mematuhi peraturan itu. Nah, kalau disiplin positif dengan konsekuensi, ciri-cirinya ya seperti ini Bapak Ibu, ya. Siswa itu masih merasa tidak nyaman, ya, untuk jangka waktu yang pendek, karena atas kesalahannya itu dia mendapatkan konsekuensi. Contohnya ketika dia telat masuk jam pelajarannya Bu Elis nih, bahasa Jepang ya, dia harus menghafal katagana ya Bu, hiragana, huruf hiragana gitu semama, sehingga siswa itu akan merasa tidak nyaman. Itu kalau konsekuensi, ya. Nah, kalau di sini restitusi, ya, dengan melakukan restitusi, pendekatan restitusi, siswa itu akan lebih kuat lagi, menguatkan siswa, gitu, sehingga dia bisa mencari solusi atas masalah yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Ini adalah tabel perbandingan ya, ketika kita memberikan hukuman kepada murid yang membuat salah, atau memberikan konsekuensi, ataupun dengan menggunakan pendekatan restitusi. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, maka biasanya hukuman itu hanya berlaku pada institusi, atau ketika kita di sekolah saja, itu berlaku di sekolah saja. Ketika tidak di lingkungan sekolah, ya sudah, hukumannya sudah hilang gitu. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, ya, di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya, membantu anak untuk mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat. Namun ketika kita memberikan pendekatan restitusi, maka akan berfokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga murid kita itu bisa memahami dirinya sendiri, gitu, dan juga bisa memahami orang lain. Ya, ini perbedaan antara ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ketika kita memberikan hukuman, maka murid itu akan memiliki identitas yang gagal. Dia merasa bahwa saya sudah gagal, saya bersalah, gitu. Ya,
bisa jadi nantinya akan dendam kepada Bapak Ibu guru. Nah, namun ketika kita memberikan disiplin positif, salah satunya adalah konsekuensi, maka identitas siswa itu akan sukses ya. Namun biasanya itu dalam jangka waktu yang pendek ya. Namun dengan adanya restitusi, nah identitas siswa itu akan sukses ketika dia kembali ke kelompoknya, dia semakin kuat karakternya, semakin lebih baik lagi. Gitu. Ngantuk ya Bapak Ibu ya? Biar kita nggak ngantuk, saya punya sedikit ice breaking atau bagaimana kita memahami diri kita. Ini ada kertas, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau masih kurang kertasnya boleh minta lagi ke saya. Ya, aturan mainnya, silakan Bapak Ibu menggambar dalam. Oh, nggak ada pulpen ya? Nanti saya ambilkan pulpen. Mana pulpen? Enggak. Nah, permainannya, silakan Bapak Ibu menggambar benda yang paling mencirikan diri Bapak Ibu. Benda apapun yang ada di sini. Ya, bolehlah di luar ruangan ini juga boleh. Yang menggambarkan Bapak Ibu gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu perwakilan ya beberapa Bapak Ibu untuk mendeskripsikan gambarnya itu maksudnya apa yang digambar itu gitu. Iya Kak. Karena pulpen ya. Sudah Bapak Ibu? Ayah pulpen. Silakan digambar 1 menit lah. Selesai. Digambar benda yang paling menggambarkan Bapak Ibu. Di sini yang dari Boleh di luar juga boleh. Bebas, bebas. Pokoknya benda yang menggambarkan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Urutan aja ya. Dari Pak Nanang. Biar nggak ngantuk. Waduh, sini saja ya. Ditunjukkan ya Bapak gambarnya. Benda yang menggambarkan terkait dengan Gambarnya ditunjukkan. diri sendiri kan hampir sama. Nah, Apa itu Pak? Gambar apa Pak? kira-kira apa pas kita? Jam. Oh, gambar jam. Ya. Kenapa menggambar jam Pak? Ya, karena di sini yang pertama gambarnya sesuai bulat. Ya, jadi di sini menggambarkan mukanya sama seperti saya. Jadi seperti ini maksud dari gambaran jam ini kan di sini kan kalau jam kan identiknya dengan waktu. Ya. Ya. Waktu ini kan kita jadi setidaknya ada batasannya. Ya, kapan kita mulai dan kapan kita selesai, kapan kita seterusnya, aktivitas seterusnya kan juga ada waktunya. Nah, itu kegiatan seperti ini juga kan ada kapan kita mulai dan kapan kita selesainya ada waktunya. Oke, 1 jam Bapak. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya. Oke, Jadi terima mengingatkan kasih, dengan Pak waktu Nanang. juga. Oh iya, oke. Terima kasih Ya. Pak Nanang. Tepuk tangan untuk Pak Nanang. Pak Nanang boleh tunjuk siapa pengen tahu gambarnya siapa monggo?
Yang di sebelah sana saja, yang jauh Pak Waskito. Terus aku sih memakai kan. Aduh. Terima kasih Pak Nanang. Kalau saya itu memilih benda yang menggambarkan saya adalah itu AC, Bu. Ya. Karena saya pengen itu, saya selalu mendinginkan teman-teman saya yang ya. Saya pengen menjadi seorang yang pengen mendinginkan seperti AC ketika teman baru pusing datang ke saya tiba-tiba tersenyum gitu. Oh, kayak gitu. Ya. Begitu juga dengan Selalu murid dingin. ya Pak, ketika Ya. Bapak masuk ke kelas, Iya, langsung murid merasa juga dingin dingin dan banget, tersenyum gitu ya. menggigil gitu. Enggak. Enggak. Dingin lebih enak kayaknya, Pak. Gitu aja sih, Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Was gitu. Tepuk tangan buat Pak Was. Ada siapa Pak Was yang pengen diketahui? 2 orang lagi lah. Siapa yang ingin Bapak ketahui seperti apa gambarnya? Ibu Otiah. Saya menggambar kotak snack. Oh, kata snack. Karena alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan dari Bu Leli ini ada konsumsinya sehingga membuat perut saya lebih kenyang. Nggak apa-apa, santai aja. Gitu ya, Ibu. Jadi Berarti lebih konsentrasi. mengenyangkan ya, Bu? Ya lebih konsentrasi mengikuti kegiatan ini ya. Oh, Ya kalau tidak kenyang kan tidak konsentrasi, benar nggak Pak Dano? Iya kan? Oke. Terima kasih Bu Otiah. Silakan diberikan ke siapa yang gambarnya ingin Ibu tahu. Ke Pak Danu. Oh, Pak Danu. Oke, Pak Danu. Ya, terima kasih. Saya menggambarnya itu kaktus, Bu Leli ya, kaktus. Ya. Oh, kaktus ya? Iya, di luar kan ada kaktus ya. Nah, kaktus itu sering digambarkan kepada saya karena rambut saya dari dulu itu susah diatur. Ya, jadi Oke, ya, gitu ya, Pak. seperti itu ya. Terus ya sebenarnya kaktus ini kan dia tanaman yang bisa berbunga cantik asalkan mendapatkan nutrisi yang tepat. Hanya saja biasanya kaktus itu kan hidup di tempat yang gersang. Gersang ya. Nah, jadi kalau saya pribadi asalkan berada di tempat yang tepat, siap saya untuk mekar dengan bagus, insya Allah. Gitu Ya, maksudnya. oke. Berarti punya daya penyesuaian diri yang sangat bagus, nggih, Oh, Pak bagus. Danu ya. Siap, Oke. pokoknya selalu siap. Menghadapi siswa yang seperti apapun jenengan siap ya, Pak. Siap nggih? pokoknya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Tadi sedikit apa ya, iklan ya, biar kita nggak bosan dan nggak ngantuk. Nah, permainan itu juga bisa nanti Bapak Ibu terapkan di kelas, nggih, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana sih karakter dari siswa kita gitu. Dia menilai dirinya sendiri itu seperti apa gitu. Nggih. Lanjut lagi ke sini, poin berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Jadi kita sebagai guru itu punya 5 posisi. Ya. Ketika kita menghadapi siswa, itu kita punya 5 posisi yang posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu sebagai penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini ada tabel yang bisa membedakan posisi kita kalau sebagai penghukum itu seperti apa sih, sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti apa, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer itu seperti apa. Ya. Jadi ini ada tabelnya Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol yang
bisa kita lakukan sebagai seorang guru, ya, sebagai penghukum, biasanya itu ketika siswa membuat salah, kita akan menghukum siswa tersebut dengan sanksi-sanksi. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya, nah ini nih ya, guru itu berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ini adalah posisi kontrol kita ya sebagai seorang guru. Kalau yang pertama sebagai penghukum, biasanya guru itu akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kamu. Nah, kalau kita sebagai teman, posisinya biasanya Bapak Ibu guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu. Ya. Kalau sebagai pemantau, biasanya kita akan menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita itu mengatakan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, gitu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kamu seharusnya tahu, ya. Ibu sudah lelah sekali loh, gitu. Kalau sebagai teman, ayo kita lakukan demi ibu, gitu. Ya. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Bagaimana peraturannya, gitu. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini contoh posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Ini adalah poin yang terakhir dalam budaya positif, ya, yaitu segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini sebagai bentuk atau implementasi dari budaya positif. Ya, ketika siswa itu membuat suatu kesalahan, ya, kita itu menstabilkan identitasnya dulu ini Bapak Ibu, ya. Caranya dengan setiap orang pasti punya salah, ya. Setiap orang pasti punya salah, ya. Setiap orang itu tidak harus sempurna kok. Kamu telat tidak harus sempurna. Setiap orang pasti juga pernah telat gitu. Contohnya seperti itu, nggih. Kemudian setelah menstabilkan identitas siswa, maka Bapak Ibu guru itu bisa melakukan validasi kebutuhan. Nah, contohnya tadi ya, kasusnya telat. Dengan cara menanyakan, kenapa kamu telat Mas? Kenapa kamu telat Mbak? Gitu, kepada siswa kita. Ya. Kenapa kamu melakukan tindakan itu? Gitu. Itu sebagai validasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira telat itu sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Gitu. Sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, ini adalah tiga tahapan yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan atau menghadapi siswa yang bermasalah. Ya. Sebagai bentuk dari disiplin positif, ya Bapak Ibu. Nah, dengan kita menstabilkan identitas, maka akan membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu. Ya, tadi ya seperti setiap orang itu punya salah kok Mbak, Mas. Setiap orang itu tidak sempurna, pasti pernah telat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan dengan membantu murid untuk mengenali ya kebutuhan dasar yang dia inginkan. Sebetulnya kenapa kamu sampai telat? Gitu. Kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi di situ, gitu, ya? Sehingga kita tahu tujuan dia itu melakukan kesalahan itu apa, gitu. Apakah tadi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, pengakuan, kesenangan, ya, atau ingin diterima oleh temannya?
Dari validasi kebutuhan ini kita tahu bahwasanya ada kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu, yang 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi pada siswa, sehingga siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Dan tahap yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan, ya, bahwasanya tindakan yang sudah dilakukan anak itu sesuai tidak dengan keyakinan yang dia yakini, atau sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, gitu. Sehingga dari situ nanti anak itu bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Tuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Bagaimana kabarnya sih, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Begini, Ibu dapat laporan bahwasanya kemarin waktu Bapak Ibu guru sedang rapat, kamu itu membolos sekolah. Iya, Bu. Lalu kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke mall, Bu. Baik, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Coba sekarang kamu pikirkan, apa manfaatnya kamu pergi ke mall? Tidak ada, Bu. Lalu membolos yang kemarin kamu lakukan itu salah atau benar? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan dapat membuat siswa cemas. Dan juga saya dapat ditangkap Satpol PP karena ketahuan membolos. Lalu kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Terus ada teman saya yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu saya ikut membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum apakah kedepannya kamu akan membolos lagi? Sudah, Bu. Saya minta maaf. Saya tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya, apabila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta tugas kepada guru mapel. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang sudah kamu buat. Bu, terima kasih. Ya. Permisi, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Bulan. Bagaimana kabarnya, Bulan? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana tadi tesnya bisa mengerjakan? Alhamdulillah bisa, Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya ketahuan mencontek saat penilaian akhir semester. Coba kamu ceritakan kronologinya. Jadi saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester, lalu saya diketahui oleh pengawas ruangan tersebut. Oh, begitu. Ibu yakin bahwasanya setiap siswa itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Iya, Bu, saya mengaku salah, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena saya merasa kesulitan dengan materi tersebut, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke dalam ruangan. Tindakan itu benar atau salah? Salah, Bu, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester tersebut. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika ujian? Untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk belajar dengan lebih tekun, dan saya akan menanyakan materi yang belum saya pahami terhadap guru mapelnya. Bagus. Bapak Ibu guru pasti akan membantu kamu dalam belajar. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Tetap semangat belajar ya. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait budaya positif? Terima kasih Bu Silakan, Bu Leli. Elis, ya. Terima kasih Bu Leli atas waktunya.
diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi seperti ini pengalaman saya di dalam kelas itu menghadapi generasi Gen Z karena mereka kebiasaannya bermain games di HP itu kadang ada kosakata yang mereka tidak sadar ketika bermain, kan kadang menyebutkan kata-kata yang mohon maaf ya, apakah saya sebutkan di sini? Ya, boleh saja, tidak apa-apa, Ibu. Misalnya anjir gitu kan ya, Ah. itu adalah kosakata yang biasa mereka bermain di games, tapi anak-anak itu sepertinya sudah terbiasa dengan kata-kata itu dan tidak sadar ketika saya sedang berada di kelas. Ya, Ibu. Sebelumnya saya juga sudah menasehati, memberitahukan bahwa kata-kata itu tidak sepantasnya ya, apalagi sedang pelajaran dan ada gurunya. Ini di dalam kelas ada Pak Guru atau Bu Gurunya, seharusnya tidak berkata seperti itu. oke. Tetapi kadang iya Bu maaf saya keceplosan atau kelepasan seperti itu. Jadi kontrolnya itu sepertinya tidak pakem apa ya. Nah itu bagaimana cara menasehati anak supaya mereka tidak mengatakan hal tersebut meskipun itu sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan dan itu tidak satu dua siswa yang saya dengar mengatakan hal seperti itu. Terima kasih Bu Terima Leli. kasih pertanyaannya Ibu Elis. Jadi terkait dengan siswa yang kebiasaan siswa berkata yang kurang sopan di dalam kelas ya maupun di luar kelas ya. Ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berpendapat juga? Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi pertanyaan menanggapi pertanyaan dari Bu Elis terkait dengan siswa yang mungkin saat ini banyak yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Sebenarnya kita telusuri dulu si anak itu sebenarnya sudah paham belum dengan kata-kata yang diucapkan. Kemudian kita beri pengertian. Seperti tadi ya yang disampaikan Bu Leli, kita memunculkan kesadaran diri dari si anak itu. Jadi kalau anak itu memang sudah sadar bahwa oh ya ternyata kata-kata yang saya ucapkan itu ternyata tidak sopan. Ya mungkin bertahap mungkin karena sudah mendarah daging Bu Elis, jadi tidak bisa otomatis langsung berubah. Paling tidak kita berikan contoh kata-kata yang lebih baik. Contoh misalkan dulu itu saya terinspirasi dari Pak Danu ketika bermain game, ada lomba e-sport tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, tapi dengan dialihkan yaitu diganti dengan kata-kata atau kalimat thayyibah. Itu misalkan subhanallah, kemudian Bagus. astagfirullah. Iya, boleh Kita seperti kenalkan. itu. Jadi kita bandingkan mana kata-kata yang sopan, mana kata-kata yang tidak sopan. Kemudian penerapannya seperti apa. Sambil apa ya namanya? Misalkan anak itu ketika berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain berkata seperti itu ke dirinya, kira-kira apa yang dirasakan. Gitu. Jadi mungkin seperti itu pendapat dari saya. Ya. Terima kasih Bu Anik untuk tanggapannya, untuk pendapatnya, ya. Betul sekali ya yang telah disampaikan oleh Bu Anik, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu kan harus menuntun, mengarahkan kepada siswa kita gitu, ya, mengarahkan kepada siswa kita bahwasanya karakter yang baik itu seperti ini gitu. Kita juga harus sebagai contoh bagi siswa kita. Nah, di sini juga tadi di awal sudah saya sampaikan, Nah, bahwasanya nih untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah, kita bisa melakukan disiplin positif. Tadi dengan memberikan contoh, Bu Anik gitu. Sehingga siswa itu mencontoh apa yang dilakukan kita dengan memberikan pengertian apa itu arti katanya, sehingga mereka bisa melakukan disiplin positif. Yang kedua itu dengan melakukan keyakinan kelas, Bu Elis. Jadi kita membuat kesepakatan dengan siswa, bukan peraturan, tetapi kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas itu kita ambil dari siswa, gitu. Kalau peraturan itu kan biasanya dibuat oleh
eh, guru atau yang mempunyai kekuasaan gitu, orang yang mempunyai kekuasaan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita ambil dari siswa, apa sih yang diimpikan siswa, apa sih yang diinginkan siswa gitu. Nah, keyakinan kelas itu kita buat dengan tadi kalimat yang positif gitu. Tidak menggunakan jangan berkata kotor semama. Bukan seperti itu, Ibu, tapi dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, menghargai atau berkata sopan, berperilaku sopan. Ya, dengan nilai kebajikan kita buat kesepakatan kelas. Nanti dengan kesepakatan kelas itu kalau ternyata kok anaknya masih seperti itu, nggih, berkata kok kasar, berkata tidak sopan. Nah, di situ Bu Elis bisa menggunakan segitiga restitusi tadi, mengingatkan lagi kepada anaknya, bukan menghukum ataupun kemudian memberikan konsekuensi, nggih. Harus membuat atau menulis kata istighfar sebanyak 100 kali, itu konsekuensi. Kalau menghukum, kamu jangan ikut pelajaran ibu, kamu di luar, itu menghukum. Tapi bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi tadi. Yang ini nih, Ibu. Bentar. Nah, ini ya, dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah hilaf dengan berkata tidak sopan. Itu menstabilkan identitas anak, gitu. Sehingga anak, oh iya ya, gitu. Saya berarti salah, gitu. Anak menyadari akan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya dengan kita menstabilkan identitas. Kemudian dengan memvalidasinya, ya. Kenapa kamu sampai berkata seperti itu, gitu. Nanti anak yang berpendapat di situ, mereka yang menyadari akan kesalahannya sendiri, akan muncul motivasi intrinsik. Oh iya ibu, karena mungkin saya nggak dihargai sama teman, gitu. Saya nggak diterima sama teman atau kebutuhan kesenangan ya, buat asik-asik aja bu, gitu. Itu sehingga kita tahu kebutuhan dasar apa sih yang pengen dipenuhi siswa di situ, gitu. Ya, yang ketiga itu dengan menanyakan keyakinan. Betul nggak kalau kamu berkata seperti itu, baik atau tidak? Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Boleh nggak seperti itu? Kedepannya mau bagaimana? Nah, seperti itu Bu Elis. Ya, jadi dengan keyakinan kelas, terus dengan segitiga restitusi. Ya, silakan Bu Otiah, bagaimana? Ya. Terkait dengan bahasa. Ini saya lihat itu termasuk di sekitar kita ya. Kita semua kan Bapak Ibu guru ya. Terutama terkait dengan sikap ya. Contoh ketika kita duduk sedang mengajar itu lebih baik kakinya jangan dinaikkan atau jegang biasanya, terutama ini untuk bapak-bapak ya. Jadi kalau saya sendiri kalau di kelas kalau ada siswa yang kakinya jegang atau kakinya tidak ini, saya tegur seperti itu. Selain itu juga ketika kita terlambat di kelas ya, itu meminta maaf terhadap siswa. Mohon maaf ibu atau bapak telat dikarenakan ada alasan apa seperti itu. Selain itu juga mengucapkan salam itu. Untuk yang beragama Islam mungkin assalamualaikum atau yang lainnya. Terus meminta izin jika kita keluar juga harus kita lakukan. Jadi tidak hanya siswa itu menurut saya. Jadi kita menjadi teladan, menjadi contoh karena siswa. Sesuai dengan ininya Ki Hajar Dewantoro. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Otiah untuk tanggapannya. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak? Sebentar. Nah, kalau tidak ada kita sampai di penghujung acara. Sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Sehingga dapat menciptakan karakter
profil belajar Pancasila pada siswa-siswa kita. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ada sedikit kata-kata. Maaf jika presentasi ini kurang sempurna, nggih. Karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CGP Bu Leli Erawati yang sudah memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bagi saya setelah mengikuti apa yang dipaparkan oleh Bu Leli, saya merasa sangat bermanfaat ketika saya menghadapi anak-anak. Nanti ada yang melakukan kesalahan, saya akan menggalinya terlebih dahulu kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut nanti dapat introspeksi evaluasi diri sendiri, apakah hal tersebut benar, sudah benar, atau masih kurang, nanti akan bisa diperbaiki lagi dengan kata-kata yang mungkin bisa saya pilih yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk diseminasi hari ini. Semoga dengan adanya untuk diseminasi ini setidaknya nanti bisa teraplikasikan untuk Bapak Ibu guru semua dan bisa menjalankan apa yang sudah diberikan untuk ilmu pada hari ini. Semangat terus untuk para guru penggerak dan calon guru penggerak. Salam merdeka.